Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang materi novel, materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik yaitu unsur yang ada di dalam karya sastra. Terdiri atas tema. Tema yaitu pokok permasalahan. Kemudian kita lanjutkan ke penokohan. Dalam penokohan ini ada tokoh, ada karakter tokoh, ya. Tokoh yaitu yang termasuk orang-orang yang ikut atau berkecimpung di dalam satu cerita. Sedangkan penokohan yaitu karakternya tentang baik buruk atau baik buruk, kemudian tentang pribadi tokoh-tokoh tersebut. Kemudian yang berikut mengenai alur atau plot. Alur yaitu jalan cerita. Nah, di dalam alur ini, suatu cerita jika diawali dari A langsung ke permasalahan, selanjutnya sampai dengan Z, itu namanya alur maju. Kemudian alur ada yang namanya alur mundur. Cerita diawali dari Z, kemudian mundur ke depan, ke belakang, yang mundur ke A, maka disebutnya alur mundur. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ini menceritakan suatu permasalahan. Kadang ceritanya maju dari A sampai C, kemudian mundur lagi ke B, kemudian kembali lagi ke D. Nah, itu dinamakan dengan alur campuran. Kemudian yang berikut latar atau setting. Latar atau setting di sini biasanya membahas tentang tempat dan waktu terjadinya suatu cerita. Nah, di sini kadang kita bahas di mana tempatnya, kapan waktunya, kemudian juga ada nilainya, nilai budaya, nilai keagamaan, dengan suasana lingkungan tersebut, itu termasuk ke dalam latar atau setting. Next. Kemudian yang berikut, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang ada di luar karya sastra. Unsur ini wajib ada karena membumbui suatu cerita. Kadang kita di dalam membaca suatu cerita, kadang ingin tahu siapa sih tokohnya, bagaimana biografi tokoh tersebut. Maka biografi pengarang itu termasuk unsur ekstrinsik. Kemudian kisah di balik layar. Nah, di sini juga kadang kita ini ingin tahu juga bagaimana pengalaman, kemudian keberhasilan pengarang itu juga memotivasi kita untuk membaca karyanya. Yang selanjutnya nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, nilai ini kadang diangkat oleh pengarang dalam ceritanya, bisa nilai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maksudnya, di dalam cerita ini, nilai ekonomi kita juga bisa menilai apa yang dibahas dalam cerita itu tentang ekonomi. Kalau ada permasalahan politik, mungkin itu juga termasuk ekstrinsik. Juga tentang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah nilai moral. Nilai moral ini termasuk nilai yang membangun, eh, tidak mungkin tersirat ya, tapi mendukung terbentuknya karya sastra. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada eh, yang dibahas di sini berhubungan dengan gaya bahasa ya, tentang metafora di dalam bercerita. Kadang kita membandingkan tokoh A dengan tokoh B. Ini termasuk kaidah kebahasaan dalam bentuk majas metafora. Kemudian berikut metonimia merupakan gaya bahasa yang digunakan kata-kata tertentu dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Namun penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Nah, ini termasuk kaidah kebahasaan, majasnya metonimi. Yang ketiga, majas simile atau persamaan. Digunakan sebagai pembanding yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Misalnya, umpama, laksana, bagai. Nah, demikian pembahasan kita tentang novel materi lanjutan ya. Eh,
Nanti ini materi terakhir, mungkin nanti akan diberikan tugas-tugas atau mungkin kita akan ulangan harian setelah pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tinggal di sini.